Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Bu Ita Apriliani. Kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar perawatan luka di mata kuliah perawatan dasar. Baik, langsung saja kita ke dasar-dasar perawatan luka. Ya, pada tema ini akan kita bahas beberapa pokok bahasan. Yang pertama terkait definisi luka, kemudian jenis luka, pemeriksaan luka, dasar perawatan luka, jenis perawatan luka, dan debridement luka. Ya, kita langsung ke definisi luka. Apa itu luka? Ya, luka adalah kondisi terputusnya kontinuitas jaringan tubuh yang menyebabkan fungsi tubuh terganggu sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Adapun jenis luka yang bisa kita bedakan adalah berdasarkan kejadian, kemudian berdasarkan integritas kulit, berdasarkan penyebab, dan berdasarkan penampilan klinis. Jadi ada 4 ya, ada 4 jenis luka. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama berdasarkan kejadian. Nah, berdasarkan kejadian ada 2 jenis luka, yaitu luka yang disengaja dan luka yang tidak disengaja. Untuk luka yang disengaja, ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama luka bedah dan luka radiasi. Ya, luka bedah seringkali kita bisa lihat, ini salah satu contohnya, misalnya luka operasi sesar ya, seksius cesaria. Ini adalah luka yang disengaja. Di gambar di sebelah kanan bisa dilihat penampakannya ya. Kemudian luka radiasi, biasanya luka yang diakibatkan karena terkena radiasi. Kemudian luka yang tidak disengaja. Untuk luka yang tidak disengaja, kita bisa bedakan dari 2 sebab, yaitu luka kecelakaan atau luka lecet. Ya, luka lecet ini bisa karena kecelakaan ya. Jadi hampir sama sebenarnya. Berdasarkan integritas kulit. Nah, untuk tipe ini dibedakan menjadi 2, yaitu luka terbuka dan luka tertutup. Nah, luka terbuka ini merupakan luka robekan yang terlihat ya. Contohnya seperti luka gesekan, abrasio, kemudian luka tusukan, punktur, luka akibat perawatan luka ya. Nah, ini bisa dikategorikan kepada luka terbuka. Kemudian luka tertutup, biasanya lukanya ini bentuknya seperti ini ya, seperti luka lebam gitu ya. Nah, ini dari luar tidak terjadi robekan kulit ya, tetapi bisa terlihat ada seperti biru-biru dan di bagian tengahnya sedikit berwarna merah gitu ya, seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah yang mengalami kecelakaan, biasanya kadang ada ya yang terkena luka terbuka ya, sampai kemudian darahnya mengalir seperti itu, dan ada bagian yang tidak mengeluarkan darah, tetapi di situ terasa sakit dan tampak penampakan seperti ini ya. Kemudian luka dibedakan berdasarkan penyebab. Ada luka mekanik, kemudian luka non mekanik. Yang termasuk ke dalam luka mekanik ini ada vulnus skisum atau luka sayap, kemudian vulnus kontosum atau biasa kita kenal dengan luka memar, kemudian vulnus laceratum atau luka robek, vulnus punctum luka tusuk, vulnus seloveradum atau luka tembak, dan vulnus morsum atau luka terkikis ya. Jadi dari penyebab kita bisa melihat perbedaannya antara luka mekanik dan luka non mekanik. Kemudian luka yang termasuk luka non mekanik ini biasanya di dalamnya termasuk luka akibat zat kimia ya. Misalnya menghirup zat kimia,
kemudian terkena zat kimia gitu ya, baik itu karena radiasi atau misalnya karena sengatan listrik. Nah, kalau seperti itu berarti lukanya ini dikategorikan kepada luka non-mekanik. Berikutnya perbedaan luka berdasarkan penampilan klinis ya. Penampilan klinis. Nah, kita bisa lihat dari luka yang berwarna hitam. Nah, kalau teman-teman melihat luka berwarna hitam, nah ini biasanya sudah ada jaringan yang mati ya, ada nekrotik di situ. Kemudian luka yang berwarna kuning ya, ini ada juga. Kemudian ada juga yang berwarna hijau. Biasanya ini mengindikasikan ada proses infeksi di dalamnya. Nah, kalau lukanya merah, ini berarti ada granulasi atau ada proses pertumbuhan jaringan ya. Dan lukanya pink ya, kalau berwarna pink ini ada epitalisasi. Nah, kita lihat setelahnya. Selanjutnya klasifikasi luka berdasarkan perbedaan waktu ya. Jadi klasifikasi luka ada berdasarkan waktu dan sifat, kemudian berdasarkan penyebab, berikutnya berdasarkan basic prinsip dari penyembuhan luka atau wound healing, dan yang keempat berdasarkan tingkat kontaminasi. Ya, kita bahas satu-satu. Luka berdasarkan waktu dan sifat. Ada luka yang disebut luka akut, kemudian yang kedua luka kronik, yang ketiga luka yang tidak sembuh, dan yang keempat complicated wound, ya luka yang komplit. Yang pertama, untuk luka akut ini dikategorikan luka akut jika berlangsung kurang dari 6 bulan ya. Jadi kalau kurang dari 6 bulan dikatakan itu luka akut. Kemudian dikatakan luka kronik itu jika terjadi atau berlangsung lebih dari 6 bulan. Berikutnya yang ketiga, luka yang tidak sembuh. Nah, ini penyembuhan lukanya dikatakan tidak sembuh atau tidak tercapai. Misalnya pada luka ulserasi atau luka keganasan, ya. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah complicated wound atau luka khusus dengan kombinasi biasanya ada luka infeksi dan juga ada defek dari luka dari jaringan luka, ya. Jadi sudah lebih complicated ya untuk luka ini yang jenis keempat ini. Selanjutnya berdasarkan penyebab. Untuk luka berdasarkan penyebab, kita bedakan menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama kerusakan di sekitar fisikal atau biasa dikenal dengan pressure ulcer. Kemudian kerusakan mekanikal, biasanya terjadi abrasi di jaringan yang terkena luka, ada radiasi, luka misalnya akibat pisau, luka tembak, atau luka gigitan. Nah, ini masuknya ke kerusakan mekanikal. Kemudian term damage atau misalnya ini pada luka bakar ya, luka bakar akibat terkena api atau terkena bahan kimia, luka radiasi, luka karena gesekan, atau juga luka akibat sengatan listrik. Nah, yang keempat, berdasarkan penyebabnya itu berdasarkan gangguan fisiologis. Nah, gangguan fisiologis biasanya misalnya pada kasus ulcerasi pada arteri atau vena, kasus-kasus autoimun, gangguan kulit dan hematologi, dan juga karena neuropati atau kematian syaraf ya. Kematian saraf ini masuk ke luka berdasarkan penyebab dari gangguan fisiologis. Selanjutnya, luka berdasarkan basic prinsip dari penyembuhan luka itu sendiri. Nah, ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 8, 12 ya. Ada trauma,
ada luka trauma, kemudian ada luka bakar, kemudian ada luka karena gigitan binatang, luka karena tekanan, kemudian luka karena keterlibatan vaskuler, imunodefisiensi, ada karena malignansi, kemudian ada juga luka karena connective tissue disorder, ya. Kemudian luka akibat penyakit metabolik, defisiensi nutrisi, gangguan psikologi, dan juga efek samping terapi. Nah, ini masuk pada basic prinsip dari penyembuhan luka. Nah, berikutnya luka berdasarkan tingkat kontaminasi. Nah, ini ada beberapa contoh gambar di sini. Berdasarkan tingkat kontaminasi, luka dibedakan menjadi 4. Yang pertama, clean wound, ya, pembersihan dari luka itu sendiri. Kemudian clean kontaminasi, jadi pembersihan luka dari kontaminasi. Nah, ini luka yang mengalami kontaminasi. Nah, ini kemudian yang sebelah kiri, ini luka yang sebelah kanan, maaf. Ini luka yang masih sangat kotor, ya. Jadi dari sini kemudian luka bisa menyebabkan lukanya itu terkontaminasi. Nah, dari sini kemudian kita lakukan pembersihan luka, ya, agar tidak terjadi kontaminasi. Oke. Berikutnya tahap penyembuhan luka, ya. Dari tahap penyembuhan luka ini kita bisa membahas dari 4 tahap. Yang pertama tahap respon inflamasi, kemudian yang kedua tahap destruktif, yang ketiga tahap proliferasi, dan yang keempat tahap maturasi. Yang termasuk respon inflamasi pada tahap penyembuhan, dikatakan respon inflamasi ini biasanya terjadi proses peradangan dan migrasi leukosit ke daerah yang rusak. Ya, makanya ketika ada terkena luka, misalnya luka bakar atau apapun yang lab yang harus diperiksa, salah satunya adalah kadar leukosit, ya, karena kadar leukosit ini mengindikasikan seberapa besar proses inflamasi yang terjadi pada tubuh pasien. Kemudian tahap destruktif. Nah, ini ditandai dari adanya jaringan mati yang dibersihkan oleh leukosit polimorfonuklear atau makrofag, ya, di daerah sekitar luka. Kemudian proliferasi atau pembuluh darah baru yang biasanya diperkuat oleh jaringan ikat dan menginfiltrasi luka. Nah, kalau ada pembuluh darah yang baru yang diikat oleh jaringan ikat ini, berarti luka ini pada proses proliferasi. Dan yang terakhir, proses maturasi, ini biasanya diindikasikan terjadinya reepitalisasi, ya. Jadi epitel-epitel kulit yang tadinya rusak itu kembali tumbuh, ya. Kemudian ada terjadi kontraksi luka atau organisasi jaringan ikat. Jadi lebih mengarah pada kesembuhan. Kemudian tipe penyembuhan luka, ada primary intention, delayed primary intention, dan secondary intention. Yang termasuk di tipe primary intention ini, biasanya lukanya itu terdapat sedikit jaringan yang hilang. Jadi tidak terlalu banyak terlihat jaringan kulit yang hilang. Nah, kalau delayed primary intention ini biasanya bisa kita lihat dari luka operasi yang mengalami infeksi, ya. Mungkin ada kemerahan dan juga ada peradangan yang biasanya ditandai suhunya meningkat, kemudian ada nanah, ya,
misalnya di sekitar luka. Nah, ini kita harus curiga ada proses infeksi di situ. Kemudian secondary intention. Nah, ini biasanya tipe penyembuhan luka ditandai dengan kehilangan jaringan yang signifikan, ya, perlu dilakukan granulasi, kontraksi, dan epitalisasi. Nah, ini beberapa gambaran tipe penyembuhan luka, dimulai dari primary intention healing, kemudian secondary intention healing, dan tertiary intention healing. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat perbedaannya, ya. Untuk primary ini hanya sedikit, ya, mungkin seperti garis saja gitu ya, dari jaringan kulit yang mengalami kerusakan. Kalau secondary intention healing ini sudah lebih lebar, ya, dan lebih dalam. Atau mungkin lukanya ini di bawah jaringan kulit, jadi tidak tampak dari luar, tapi di situ sudah terjadi perlukaan. Kemudian di tertiary intention healing kita bisa lihat, ya, area kulit yang terkena, ya, seperti ini. Oke. Nah, ini penampakan gambar secara lebih jelasnya, ya. Ini luka tipe luka primary intention, ya, seperti ini. Jadi hanya sedikit jaringan kulit yang hilang. Nah, kemudian delayed intention ini bisa dilihat dari ini, contohnya luka di kepala, mungkin ini karena kecelakaan, ya. Tetapi di sini sudah dijahit, ya, ada bekas jahitannya, cuma masih ada bagian luka yang tampak, yang bisa kita lihat dari luar, ya, ini seperti ini. Nah, ini masuk ke delayed intention. Nah, selanjutnya secondary intention ini yang mungkin lukanya lebih parah, ya. Ini bisa kita lihat luka, misalnya luka gangren gitu, ya, di mana jaringan tubuh yang luka itu sudah lebih luas, ya. Nah, ini butuh penyembuhan yang ekstra, ya. Tidak hanya dari luar, tapi justru ini harus dimulai dari dalam jaringannya. Nah, ini seperti ini. Berikutnya penanganan luka dan perawatan luka. Untuk penanganan awal, biasanya luka itu dilakukan evaluasi terhadap luka, ya. Jadi kita evaluasi lukanya seberapa persen jaringan kulit yang terkena, ya, termasuk luka apa saja yang seperti tadi kita identifikasi, ya. Jadi kita lakukan evaluasi terhadap luka. Kemudian kita lihat perjalanan penyakitnya. Misalnya tadi ada luka-luka yang memang terjadi karena adanya penyakit fisiologis, ya. Berikutnya menentukan jenis luka, ya, dan penyebab luka. Dari penanganan awal ini, kita akan memikirkan bagaimana tata laksana perawatan luka yang tepat, ya. Jadi 4 tahap ini harus kita lakukan sebelum kemudian kita menentukan perawatan luka apa yang harus kita lakukan. Selanjutnya pemeriksaan luka. Nah, pada saat melakukan pemeriksaan luka ini, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, riwayat luka, kemudian penegakan luka, dan yang ketiga, pemeriksaan dasar vaskuler. Ini dilakukan untuk menentukan langkah-langkah yang tepat terhadap penanganan luka, ya. Apa yang harus kita lakukan, kita riwayat lukanya seperti apa. Apakah memang luka karena luka kecelakaan, atau luka karena gangguan fisiologis, atau luka karena tadi ada tindakan operasi, atau yang lainnya, seperti itu. Nah, dari pengkajian riwayat luka, kemudian penegakan luka, baru kita melakukan pemeriksaan dasar vaskuler. Apakah di sekitar luka itu saraf-sarafnya masih bisa merasakan sensasi sakit atau tidak, ya. Karena kadang ada beberapa luka yang memang ternyata menyebabkan daerah di sekitar luka itu sudah mati gitu, ya.
sudah neuropati, sudah tidak terasa sakitnya lagi. Ya, biasanya itu tadi karena saraf-sarafnya sudah ada kematian. Selanjutnya riwayat luka. Nah, ini yang harus kita kaji pada saat melakukan riwayat luka. Yang pertama ada onset, kemudian tata laksana diagnosa kerja awal, dan nyeri sebelumnya. Onset ini bisa kita tanyakan, misalnya kita tanya pada pasien kapan luka ini timbul, kemudian penyebab ya, bagaimana penyebab luka. Selanjutnya kita bisa tanya sudah dilakukan apa saja pada luka ini, apakah sudah dilakukan dressing atau belum, ya, atau dressing ini pembersihan luka ya. Bagaimana strategi mencegah injuri yang sudah dilakukan pasien? Ya, ini juga penting untuk mengetahui riwayat luka. Berikutnya juga kita tanya riwayat nyeri sebelumnya. Jadi, apakah ada nyeri sebelum terjadi luka? Apakah sudah dilakukan intervensi atau tindakan untuk mengurangi nyeri tersebut? Nah, bagaimana efek dari intervensi tersebut ya? Jadi misalnya udah nyeri dari bulan yang lalu, kemudian dilakukan misalnya pijat, tapi ternyata tidak sembuh dan sebagainya. Nah, ini penting untuk mengkaji riwayat luka agar nantinya kita bisa menentukan langkah yang tepat terhadap tindakan kita atau implementasi yang akan kita lakukan. Selanjutnya penegakan luka. Nah, penegakan luka ini kita bisa lihat dari dua hal. Yang pertama dari lokasi dan yang kedua dari anatomi. Untuk lokasi ini kita tentukan dulu ukurannya ya. Ukuran, kemudian wound bed, kemudian kulit di sekitar luka seperti apa, nyeri yang dialami sekarang, itu nyerinya, pengkajian nyeri ya, terutama yang dialami sekarang seperti apa, kemudian batas penyembuhan dari luka ini. Nah, dari anatomi, untuk penegakan luka secara anatomi, kita bisa paparkan bagaimana misalnya panjang, lebar, dan kedalaman dari luka. Itu kita bisa gambarkan di sini. Kemudian misalnya lukanya tidak dalam atau luka dalam atau luka tidak dalam. Tulis intermedian misalnya karena luka disertasi nekrosik. Kemudian dari estimasi warna untuk kulit di sekitar, apakah ada perubahan suhu misalnya menjadi lebih panas atau justru tidak ada perubahan suhu atau lebih ke arah dingin gitu ya. Kemudian kita lakukan palpasi mulai dari yang lembut sampai kemudian palpasi yang lebih keras. Apakah ada terjadi luka yang memutih ya? Berarti kalau sudah ada bagian luka yang memutih, kulitnya memutih, bisa jadi ini sudah ada nekrotik ya, nekrotik jaringan. Berikutnya nyeri ya, nyeri tadi skala nyerinya berapa, kualitas, onset, durasi, lokasinya, dan eksaserbasinya ya. Nah, untuk batasan luka bisa kita lihat dari kemampuan memahami instruksi ya. Ketika pasiennya masih bisa memahami instruksi kita, nah ini bisa kita analisakan bagaimana untuk batas penyembuhan, kemudian keadaan yang membatasi penyembuhan. Selanjutnya pemeriksaan luka berdasarkan dasar vaskular ekstremitas bawah. Ini bisa kita lihat dari penampakan kulit dan warna perubahan atau perubahan warna pada edem, pada pembengkakan yang terjadi pada luka, dan distribusi rambut. Nah, untuk penampakan kulit, diagnosisnya biasanya diagnosis vaskuler. Nah, untuk perubahan warna bisa kita lihat dari suhu kulit, CRT, ya, capillary refiltrasnya, ya, bisa kembali dalam waktu 1 detik atau tidak.
palpasi dari pulsasi arteri dorsalis pedis dan tibialis posterior, apakah juga terjadi rubor, dan tes valor everasi. Selanjutnya, dasar perawatan luka. Pada dasar perawatan luka ini ada 4 hal yang harus kita camkan ya, harus kita identifikasi. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan optimalisasi parameter sistemik, kemudian debride non-viable tissue, dan kurangi adanya kontaminasi dari mikroorganisme, terutama di sekitar luka, dan optimalisasi aliran darah. Ya, diharapkan terjadi kondisi yang hangat di sekitar luka, karena itu mengindikasikan adanya hidrasi ya pada daerah di sekitar luka. Selanjutnya, gunakan dressing yang sesuai dan selektif. Gunakan terapi farmakologi yang tepat ya, termasuk juga penggunaan anti nyeri. Tutup luka bedah dengan graft, dan bagaimana usaha kita untuk mengurangi edema atau elevasi dengan elevasi dan kompresi. Selanjutnya, komplikasi spesifik dari luka. Nah, ada beberapa jenis komplikasi dari luka. Yang pertama, hemoragik. Ini biasanya kita bisa tahu ada komplikasi hemoragik ini dengan melihat peningkatan nadi dan pernapasan, kemudian menurunnya tekanan darah, kondisi fisik tubuh dari pasien yang lemah, dan biasanya pasien mengeluh kehausan. Kemudian jika pasien ini mengalami infeksi luka, itu bisa diidentifikasikan dari penampakan luka yang memerah, bengkak, kemudian terasa nyeri terutama di jaringan sekitar, dan ada jaringan sekitar yang mengeras. Kemudian dari hasil lab biasanya kita lihat terjadi peningkatan leukosit. Kemudian dari komplikasi dehiscent. Nah, ini biasanya kita bisa lihat dari tepi luka yang sulit atau tidak dapat menyatu ya. Nah, ini mengindikasikan adanya komplikasi dehiscent. Kemudian eviscerasi. Nah, eviscerasi ini bisa kita lihat dari tampaknya organ tubuh yang menonjol ke bagian dalam yang ke arah luar melalui insisi ya. Jadi ada organ tubuh yang menonjol di bagian dalam, tapi menonjolnya ini lebih ke arah luar melalui insisi atau melalui bagian luka yang ada insisinya yang terbuka seperti itu. Nah, kita lihat contoh-contohnya seperti apa. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka, kita bisa lihat dari 4 hal. Yang pertama dari sisi lokal, kemudian sisi general, kemudian psikologis, dan juga gaya hidup. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka ini, misalnya dari lokal, dari usia, ya. Biasanya kalau semakin usia muda, prognosisnya semakin baik ya dibanding lansia. Kemudian penyakit penyerta ya, kalau semakin banyak penyakit penyerta, misalnya ada orang yang mengalami luka kecelakaan, ternyata dia punya riwayat diabetes mellitus ya. Nah, ini kita harus waspada karena biasanya pada pasien DMI ini akan mengalami luka yang sulit sembuh ya. Kemudian vaskularisasi.
kemudian kegemukan, ya, gemukan ini juga bisa mempengaruhi penyembuhan luka karena mungkin banyak jaringan lemak yang ada di tubuh pasien sehingga itu memperlambat penyembuhan luka. Kemudian gangguan sensasi, ya, terutama pada pasien-pasien yang mengalami gangguan saraf, ya, bisa jadi merasa baal, ya, tidak terasa sensasi ketika uh, kita melakukan pemeriksaan pada daerah sekitar luka. Kemudian penggunaan obat-obatan ini juga mempengaruhi penyembuhan luka. Yang kedua, dari sisi general, kita bisa lihat dari kelembaban, temperatur, dan manajemen luka, kemudian ada tekanan, gesekan, dan tarikan. Ini misalnya pada saat kita melakukan dressing atau melakukan wound care, perawatan luka, kita bisa cek ini, ya, dengan melihat kelembaban, kemudian suhu dari kulit di sekitar luka itu seperti apa. Nah, apakah terjadi gesekan atau tekanan, ya, yang dirasakan pasien. Kemudian dari sisi psikologis, ini bisa kita lihat dari kondisi kejiwaan dan keinginan pasien, ya. Nah, kalau semakin nyeri, biasanya ini mempengaruhi kondisi kejiwaan, ya. Pasiennya mungkin jadi lebih sensitif, mudah marah-marah, dan sebagainya, ya. Atau mungkin banyak keinginan, ya. Misalnya kalau ternyata pasiennya ini merasa sangat tidak nyaman dengan adanya luka yang dia alami. Kemudian dari gaya hidup, itu bisa kita lihat dari tindakan sehari-hari yang dilakukan pasien. Jadi kalau pasien punya gaya hidup yang lebih positif, ini akan bisa mendukung terhadap proses penyembuhan luka. Selanjutnya jenis perawatan luka. Ada perawatan luka bersih dan ada perawatan luka kotor. Untuk perawatan luka bersih ini, biasanya prosedur perawatannya pada luka bersih tanpa adanya pus atau nanah dan tanpa adanya nekrosis jaringan. Ya, nah ini biasanya hanya mengganti pelutan saja. Ya, nah, adapun perawatan luka kotor ini biasanya dilakukan pada luka yang terjadi karena tekanan. Ya, ini akan mempengaruhi sirkulasi yang biasanya terganggu. Ciri dari perawatan luka kotor ini biasanya ada luka, ada serum, kemudian ada nekrosis atau kematian jaringan. Untuk perawatan luka bersih, tujuan dari perawatan luka ini mencegah timbulnya infeksi, melakukan observasi perkembangan luka, mengabsorpsi drainase, dan meningkatkan kenyamanan fisik dan psikologis. Indikasi dari perawatan luka bersih ini, misalnya dari luka bersih yang tidak terkontaminasi dan luka steril. Kemudian balutan biasanya balutan kotor, basah, akibat eksternal, ya, jadi karena pengaruh luar saja. Kemudian ada rembesan. Indikasi yang ketiga adalah ingin mengkaji keadaan luka. Jadi kita melakukan perawatan luka bersih jika ingin mengkaji keadaan luka. Kemudian yang keempat, mempercepat debridement jaringan nekrotik. Prosedur perawatan luka bersih seperti biasa, menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan, menyiapkan pasien, memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan dari adanya perawatan luka yang dilakukan, jelaskan prosedur perawatan pada pasien dengan bahasa yang mudah dipahami pasien, kemudian melakukan persetujuan pasien, dan melakukan teknik pelaksanaan perawatan luka. Nah, adapun peralatan yang biasa digunakan pada saat perawatan luka bersih meliputi ada bengkok, pembalut, kemudian alkohol 70%, betadine 10%, bensin atau aseton, kemudian ada desinfektan NaCl 0,9%, pinset anatomi 1, pinset chirurgi 1,
gunting luka, kapas lidi, kasa penekan, kasa steril, gong kecil, dan plester. Ya, nah ini alat-alat ini nanti kita akan kenal pada saat skill lab ya. Selanjutnya untuk prosedur pelaksanaan luka secara teori, yang pertama kita menjelaskan prosedur perawatan pada pasien ya dengan bahasa yang simpel ya, tidak terlalu ribet ya, tidak terlalu detail juga. Yang penting kita jelaskan secara prosedurnya, urut-urutannya seperti apa dengan bahasa yang sekiranya bisa dimengerti oleh pasien. Kemudian tempatkan alat yang sesuai, cuci tangan, buka pembalut atau penutup luka dan buang pada tempatnya. Kemudian bila balutan lengket pada bekas luka, lepaskan dulu dengan larutan steril atau NaCl. Kemudian bersihkan bekas plester dengan bensin atau aseton bila tidak ada kontraindikasi. Nah, biasanya untuk melakukan ini kita gunakan prinsip dari arah dalam ke luar. Nah, seperti apa prakteknya nanti kita akan jelaskan di skill lab. Kemudian desinfektan sekitar luka dengan alkohol 70%. Melakukan pembuangan kapas kotor pada tempat yang sudah kita sediakan. Pinset kotor pada bengkok dengan larutan desinfektan. Nah, berikutnya langkah ke-9 adalah bersihkan luka dengan NaCl 0,9% dan keringkan. Kemudian olesi luka dengan betadin 2%. Kemudian rapikan pasien, bereskan alat-alat, cuci tangan, dan lakukan dokumentasi dari tindakan yang kita lakukan barusan. Nah, untuk perawatan luka kotor, secara khusus sebenarnya langkahnya hampir sama, tapi di sini kita bedakan untuk luka kotor misalnya pada luka dekubitus dan sudah terjadi gangren gitu ya. Nah, ini lukanya biasanya sudah ada serum, ada nanah itu ya, pus nanah, dan ada nekrosis jaringan. Nah, untuk perawatan luka kotor ini bertujuan untuk mempercepat penyembuhan luka, mencegah terjadinya infeksi yang lebih luas, mengurangi gangguan rasa nyaman bagi pasien maupun orang lain. Karena biasanya untuk luka-luka kotor ini juga disertai dengan bau yang tidak segedap. Sehingga perawatan luka ini tidak hanya untuk kenyamanan pasien, juga bagi pengunjung dan juga pasien lainnya. Adapun prosedur perawatan luka hampir sama, cuma ada beberapa yang nanti kita bedakan di sini ya. Dari langkah 1 sampai 7 hampir sama dengan perawatan luka bersih. Nah, untuk peralatan yang digunakan ini ada sedikit perbedaan karena di sini ada Savlon ya, ada H2O2. Ini terutama untuk rehidrasi pada jaringan yang nekrosis ya. Jadi kalau ada jaringan yang nekrosis biasanya kita siram dulu dengan H2O2 ini. Ada kapas lidi, ada gunting luka. Ini gunting luka juga biasanya digunakan untuk menggunting daerah yang mengalami nekrosis. Jadi kalau yang ada luka di bagian lukanya itu ada yang mengalami nekrosis yang ditandai dengan jaringan yang berwarna kehitaman, itu harus kita buang ya. Karena kalau tidak kita buang, tidak kita bersihkan, nanti akan menghambat pertumbuhan jaringan yang ada di bawahnya. Nah, untuk prosedur pelaksanaannya ya kurang lebihnya juga sama. Nanti di sini bedanya pada saat misalnya kita jumpai ada luka dekubitus ya berarti ada sedikit intervensi di sini ya. Nah, untuk luka-luka yang nekrosis seperti itu ya, tadi seperti yang dijelaskan ya, kita harus membuang jaringan-jaringan yang sudah mati. Nah, ini penggunaan H2O2, kemudian membersihkan luka dengan NaCl masih sama ya. Oke. Ya,
hampir sama untuk urutan-urutannya, hanya sedikit di perbedaannya pada saat uh, membuang beberapa jaringan-jaringan di kondisi luka yang kotor. Nah, ada hal-hal penting yang harus kita catat dan harus kita perhatikan pada saat perawatan luka ini. Yang pertama, cermat dalam menjaga kesterilan ya, karena prinsip dalam perawatan luka ini adalah steril. Jadi kalau sudah tidak steril, on steril, harus segera kita ganti ya. Kemudian peka terhadap privasi pasien ya. Jangan lupa sebelum melakukan perawatan luka, kita pastikan privasi ya, penutup ruangan dari tempat kita membersihkan luka si pasien ini harus terjaga ya. Jadi jangan sampai ada orang luar yang bisa melihat ya. Kemudian saat melepas atau memasang balutan, perhatikan untuk bagaimana tidak merubah posisi drain atau menarik luka ya. Nah, ini sangat penting sehingga kenyamanan, selain kenyamanan pasien juga menghindari luka ini terpapar dengan kondisi luar. Kemudian alat pelindung mata harus dipakai bila terdapat risiko kontaminasi okuler seperti misalnya ada cipratan dari luka yang mengenai mata, baik mata pasien maupun perawat. Nah, selanjutnya untuk debridement. Nah, apa itu debridement luka? Ya, yang disebut debridement luka adalah tindakan mempersiapkan penyembuhan luka dengan mengurangi bioburden atau mikroorganisme. Tanpa debridement ini, luka yang terpapar sitotoksik dan bersaing dengan bakteri ini akan sulit untuk mendapatkan O2 dan nutrisi. Nah, sehingga debridement ini dianggap sebagai tindakan pembedahan, dapat juga disebut sebagai enzimatik mekanik atau autolitik. Agen proautolitik dan enzimatik pada saat melakukan debridement ini mencegah ikatan komponen eksudat dan menghalangi pembentukan pseudoeskar dan biofilm. Beberapa dressing yang dilakukan, terutama dressing hidrokoloid, ini memiliki kemampuan untuk merehidrasi kropeng-kropeng yang telah mengeras. Lalu ada difagosit atau leukosit ya di sekitar luka. Salah satu debridement mekanik adalah dengan pressurized water jet yang memiliki kemampuan memasuki celah di dasar luka untuk mengeluarkan zat tertentu yang terperangkap, termasuk di dalamnya ada bakteri-bakteri. Nah, ini sedikit konsep terkait dengan perawatan luka ya. Mungkin masih banyak yang bagi teman-teman masih seperti ngawang-ngawang gitu ya, karena belum melakukan perawatan luka itu dengan secara offline ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan ketemu di Skilab ya, bagaimana terkait dengan teknik perawatan luka. Sekian dari saya, semoga tidak puas sehingga nanti teman-teman bisa lebih jauh mencari jawabannya. Sampai ketemu lagi di Skilab Keperawatan Dasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.